Shalom, saudara Tuhan, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi. Kita tetap membahas yaitu bahwa hilangnya rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan kemarin kita bicara 2 hari yang lalu dan kemarin bahwa rencana Tuhan akan hilang kalau kita memiliki kebencian. Dan rencana Tuhan akan hilang kalau kita sedang meragukan akan kebijakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di bagian ketiga ini kita akan melihat bahwa kalau kita ini meragukan kebijakan Tuhan, maka kita akan sampai, yaitu yang disebutkan, kita mengambil kebijakan kita sendiri. Dan itu yang dilakukan oleh Absalom karena dia membenci. Orang yang membenci sama dengan orang yang membunuh. Kita baca dulu surat pengasih Tuhan di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-22. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar. Kebencian ada di dalam diri daripada Absalom pada waktu itu. Sudah tahu bahwa kebencian itu sama dengan membunuh. Dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15, dengan jelas dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Jadi saudara Tuhan, orang yang membunuh itu diawali dari sesuatu yang membenci. Dan itulah yang dilakukan oleh Absalom. Pada waktu dia melihat dan meragukan kebijaksanaan ayahnya, lalu dia mengadakan suatu perjalanan, kisah yang luar biasa, yaitu pada waktu setelah 2 tahun, dia mengadakan perayaan pemotongan bulu domba. Dia mengundang akan anak-anak raja. Dan sudah kasih Tuhan, dia juga mengundang yang namanya Amnon. Kemudian berkatalah Absalom di ayat yang ke-26. Kemudian berkatalah Absalom, kalau tidak izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami. Tapi raja menjawab, apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau? Ayat berikutnya, tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannyalah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Ini politik yang dia lakukan. Dia mengadakan kebijaksanaan sendiri. Dia punya kebencian, dia meragukan kebijaksanaan ayahnya, dan dia mengambil kebijakan sendiri. Menurut dirinya sendiri, bagaimana cara membunuh kakaknya Amnon pada waktu itu. Dikatakan jelas saudara kasih Tuhan di ayat yang ke-28, 2 Samuel 13. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Saudara kasih Tuhan, jelas ketika kebencian ada dalam hidup kita, dan ketika kita meragukan akan kebijakan pemimpin kita, kebijaksanaan Tuhan, kenapa Tuhan tidak membalas-balas, padahal kita tahu pembalasan itu hak Tuhan, bukan hak kita. Lalu kita mengambil kebijaksanaan sendiri dalam kebencian, yaitu dengan membunuh Amnon pada waktu itu. Jadi saudara kasih Tuhan, hilangnya rencana Tuhan itu karena kita membunuh, mengambil kebijaksanaan yang bukan bagian kita. Jadi ketika kita mengambil kebijaksanaan yang bukan bagian kita, kita lakukan sendiri, kita kerjakan sendiri menurut kita, maka disitulah kita akan kehilangan akan rencana Tuhan ada dalam hidup kita. Jadi saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah kesulitan apapun juga, biarlah kebijaksanaan Tuhan
dan jangan melampaui batas dalam hidup kita. Lakukan bagian saudara, dan biarlah Tuhan melakukan bagian Tuhan. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini, biarlah kami boleh Tuhan tidak mengambil kebijaksanaan sendiri, tapi kami boleh menunggu waktu Tuhan, hanya Tuhan yang boleh melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.